Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wahai anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita sebagai seorang mukmin mengetahui bahwa salah satu nikmat yang banyak disyukuri meski oleh seseorang yang lalai adalah nikmat ditundanya ajal dan sampainya kita di bulan Ramadan. Tentunya jika diri ini menyadari tingginya tumpukan dosa yang menggunung, maka pastilah kita sangat berharap untuk dapat menjumpai bulan Ramadan dan mereguk berbagai manfaat di dalamnya. Bersyukurlah atas nikmat ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kemaksiatan kita sepanjang tahun, tetapi Dia menutupi aib kita, memaafkan dan menunda kematian kita sampai bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambutnya kedatangan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, Bapak ingin menyampaikan sedikit hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu jannatun wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatiluhu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsi Muhammadun biyadihi la khalufun famus-sa'imi atyabu indallahi min rihil misk lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita, karena hadis ini adalah hadis qudsi yang maknanya adalah ucapannya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya hadis qudsi dengan hadis-hadis yang lain. Di dalam hadis qudsi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya semua amal anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu, dan sesungguhnya puasa itu li, kepunyaanku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran. Wasyamu jannatun, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila di antara salah satu di antara kalian berpuasa, tidaklah boleh dia untuk berkata-kata kotor, mengumpat, menggunjing. Fa in sabahu ahadun aw qatiluhu, dan apabila seseorang di antara kalian mencoba untuk memakinya, mencoba untuk mengejeknya, atau mencoba untuk membunuhnya, falyaqul, dan katakanlah, inni imru'un sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, sesungguhnya demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la khalufun famus sha'im, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di mata Allah, di sisi Allah, min rihil misk, dari bau minyak kasturi. Lis-shaimi farhatani, dan orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan yang membuat mereka senang. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, dan apabila mereka berbuka, mereka akan bahagia, mereka akan senang untuk berbuka atau dengan bukanya.
wa idza laqiya rabbahu, dan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbnya, fariha bisaumihi, maka mereka akan bangga, mereka akan senang dengan puasa yang telah mereka lakukan. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam hadis ini ada 4 poin yang ingin Pak Joko sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya puasa merupakan suatu amalan yang beda dari amal-amal yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadisnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Sesungguhnya perbuatan amal soleh anak cucu Adam itu untuknya kecuali berpuasa, dan sesungguhnya puasa itu adalah untukku, taat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyamu wiqayatun wa himayatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Dan bagaimana ketika kita menjalankan puasa, maka bisa membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa adalah benteng, puasa adalah perisai dari kita untuk melakukan amal-amalan keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesimpulan dari hadis itu adalah kedudukan puasa. Sesungguhnya atau kedudukan orang-orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadun biyadihi la khalufun famus saimi atyabu indallahi min rihal misk. Sesungguhnya aku bersumpah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dan lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa orang yang berpuasa itu bahagia? Kenapa orang yang puasa itu senang? Karena di dalam dirinya telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang tersebut akan bahagia, akan senang ketika bertemu dengan buka puasa, ketika bertemu dengan azan maghrib. Dan yang kedua adalah orang tersebut akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rabb-nya, ya. Dengan apa? Dengan amalan puasa yang telah dia lakukan. Yang kelima, asyamu madrasatu. Puasa itu adalah sekolah. Puasa itu adalah bentuk pendidikan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menahan emosi pada saat berpuasa. Bagaimana kita bisa menahan makan, menahan nafsu kita dari perbuatan yang halal, ya, menjadi haram ketika kita lakukan pada bulan puasa. Itulah bentuk pendidikan atau pelajaran yang kita ambil dari puasa. Karena puasa bisa memberikan efek yang luar biasa terhadap diri kita pribadi dan juga terhadap ruhiyah kita, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang banyak mensucikan dirinya. Demikian anak-anakku yang bisa Pak Joko sampaikan untuk menghadapi atau untuk menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Pak Joko doakan dan guru-guru doakan semuanya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa berkumpul dengan keluarga-keluarganya dengan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang untuk menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Pak Joko mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala khilaf, dan guru-guru SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Demikian adanya, kurang lebihnya mohon maaf, karena semua kekurangan datangnya dari pribadi dan semua kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.